Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ketiga bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ramadan ketiga ini, kita akan berbicara tentang rahasia huruf ta. Ta dalam kaidah bahasa Arab juga digunakan sebagai kata ganti mukhatab, orang kedua. Artinya, ta adalah manusia pada umumnya, manusia yang masih awam, manusia yang masih jauh dari Tuhannya. Kemudian, tak berkontemplasi hingga memunculkan makna tobat. Apakah itu tobat? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tobat adalah kembali dari sesuatu yang melanggar ketetapan syarak menuju pada sesuatu yang dianjurkan oleh syarak. Dari sini, Imam Ghazali mengibaratkan bahwasanya taubat adalah sesuatu yang terhimpun dari tiga perkara, yaitu ilmu, hal, dan amal. Yang dimaksud dengan ilmu adalah pengetahuan manusia atas dosa yang telah dilakukannya sehingga ia terhijab dari Sang Khalik. Adapun hal adalah sebuah perasaan sakit penuh penyesalan yang berkecamuk dalam hati setelah pengetahuannya atas dosa-dosanya. Dan amal adalah buah yang dihasilkan oleh dua hal di atas, yaitu karena pengetahuan atas dosa-dosanya maka ia menyesal, dan karena penyesalannya lantas muncul dalam hatinya sebuah iradah atau keinginan dan qasdu atau tujuan. Dan untuk mencapai keinginan dan tujuan itu, maka ia harus melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Apa amalan-amalan taubah yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam bulan suci Ramadan, 10 hari pertama ini adalah hari penuh ampunan. Adalah suatu hal sangat baik sekali kita memanfaatkan 10 hari pertama bulan Ramadan ini untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan apa yang bisa kita gunakan untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 10 hari pertama bulan Ramadan ini? Amalannya tidak lain adalah istighfar. Bagaimana kita melakukan istighfar tersebut? Di dalam tradisi Thariqah Naqsabandi ada 5 latifah yang menjadi pusat perhatian ketika kita melakukan istighfar tersebut. Menurut Syekh Ahmad Sirhindi rahimullah, seorang mujaddid di dalam ahli silsilah Thariqah Naqsabandi, latifah yang pertama itu adalah latifah al-qab, kedua latifah ar-ruh, ketiga latifah ar-sir, keempat latifah al-kafi, kelima latifah al-aqfa. Latifah al-qalb, 2 jari di bawah susu sebelah kiri. Latifah ar-ruh, 2 jari di bawah puting susu sebelah kanan.
latifah asiri, dua jari di tengah-tengah dada. Latifah kafi, berdekatan dengan puting susu sebelah kanan, sejarak dua jari ke arah dada dan menghadap latifah asir. Latifah akfa, terletak di tengah-tengah dada. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mengetahui 7 titik latifah dalam diri kita? Maksud kami, untuk apa kita mengetahui 5 latifah ini? Tujuannya tidak lain untuk memusatkan perhatian kita ketika kita melakukan istighfar. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah sebanyak 100 kali, pusatkan perhatian kepada dua jari di bawah susu sebelah kiri atau disebut dengan latifah al-qalbi. Ketika pusat perhatian kita tertuju kepada latifah al-qalbi, dua jari di bawah puting susu kiri itu, maka kita mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selesai 100 kali, lalu beralih kepada latifah aruh, dua jari di bawah puting susu sebelah kanan. Pusatkan pula perhatian ke situ, lalu mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selesai 100 kali, kemudian dilanjutkan kepada latifah asir, dua jari di tengah-tengah dada. Pusatkan perhatian dua jari di tengah-tengah dada itu kepada latifah asir, lalu diucapkan pula istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Selesai mengucapkan istighfar 100 kali di daerah latifah asir, kemudian berpindah kepada latifah al-kafi, berdekatan dengan puting susu sebelah kanan, sejarak dua jari ke arah dada dan menghadap latifah asir. Pusatkan pula konsentrasi ke arah itu. Lalu kita mengucapkan istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai dilakukan 100 kali, berpindah ke latifah akfa di tengah-tengah dada. Pusatkan perhatian ke tengah-tengah dada, lalu diucapkan istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Latifah-latifah ini adalah titik-titik pusat perhatian kita ketika melaksanakan istighfar tersebut. Ketika kita telah selesai melakukan istighfar itu 100 kali pada hari pertama, pada besoknya dinaikkan lagi jumlahnya menjadi 200 kali. Besoknya diulang lagi, dinaikkan lagi jumlahnya sebanyak 300 kali. Selama 1 bulan ini. Sampai akhirnya, sampai pada jumlah 1000 kali mengucapkan istighfar pada titik-titik latifah yang telah kami sebutkan tadi. Dengan demikian, ketika kita membersihkan titik-titik latifah itu melalui istighfar, maka mudah-mudahan akan tersingkaplah, akan terbukalah dalam diri kita suatu fenomena-fenomena spiritual, suatu gejala-gejala yang mana sebelumnya mungkin kita tidak pernah mengalaminya. Namun demikian, tujuan kita melakukan istighfar adalah bukan untuk menemukan fenomena-fenomena spiritual semacam itu, melainkan semata-mata
adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kasar kita maupun tubuh halus kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar yang kita lakukan. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan melakukan taubah atau taubat mohon ampunan kepada Allah pada 10 hari Ramadan pertama ini, segala dosa-dosa kita masa lalu dengan cara istighfar Thariqah Naqsabandi dengan memusatkan perhatian kepada titik-titik 5 latifah itu, mudah-mudahan Allah membersihkan tubuh kasar maupun tubuh halus kita. Dan dengan demikian, mudah-mudahan selesai bulan Ramadan, kita akan jadi fitri, akan menjadi fitrah, akan menjadi suci kembali. Tidak saja kita membersihkan diri melalui amalan-amalan puasa pada bulan Ramadan ini, melainkan juga kita tambah dengan amalan-amalan sunat yang lainnya berupa istighfar dengan niat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita masa lalu. Teknik istighfar ini adalah teknik yang diamalkan dalam Thariqah Naqsabandi sebagaimana yang diajarkan oleh Mujaddid Ahlu Silsilah Thariqah Naqsabandi, Syekh Ahmad Sirhindi rahimahullah. Demikian saja ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi tauhid wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.